Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wulandari dan teman saya Hanis Kumawati. Di sini kami akan membagikan informasi tentang materi targeting. Stay tune. Apa sih yang dimaksud dengan targeting? Targeting adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, atau pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Setelah perusahaan mengidentifikasikan peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen-segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Nah, dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum yang menarik, seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, resiko yang rendah, dan lain-lain. Perusahaan dalam menetapkan sasaran pasar terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Perusahaan dapat mengembangkan posisi atau kedudukan produknya di setiap sasaran pasar sekaligus mengembangkan acuan pemasaran yang bisa disebut marketing mix. Untuk setiap sasaran pasar tersebut, proses yang dilakukan yaitu ada 6 macam. Yang ke-1, identifikasi dalam basis untuk mensegmentasikan pasar. Yang kedua, mengembangkan profil dari segmen pasar yang dihasilkan. Yang ketiga, mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Yang keempat, memilih pasar sasaran. Yang kelima, mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. Yang keenam, mengembangkan acuan pasaran atau marketing mix untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan segmentasi pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal, di mana perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen tertentu. Hal itu dilakukan karena dana yang terbatas. Yang kedua, spesialisasi selektif, di mana perusahaan memilih sejumlah segmen secara objektif. Memang masing-masing segmen sangat menarik dan memadai. Yang ketiga, spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Yang keempat, ada spesialisasi pasar, di mana perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Sebagai contoh, perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke laboratorium universitas yang terdiri dari mikroskop, osiloskop, pembakar busen, dan lab kimia. Dan yang terakhir, ada cakupan seluruh pasar, di mana perusahaan berusaha melayani seluruh pelanggan dengan menyediakan semua produk yang dibutuhkan pelanggan. Biasanya, perusahaan yang cukup besar yang bisa dan mampu melayani semua kebutuhan dan melayani strategi cakupan seluruh pasar. Targeting atau menetapkan target pasar yang diinginkan merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Target pasar bisa dijadikan sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dalam melakukan penargetan dan segmentasi. Terdapat 4 strategi yang bisa dipilih dalam melakukan targeting. Di antaranya, yang pertama, undifferentiated targeting strategi, menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, ada differentiated targeting strategi, menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi yang beragam, sehingga harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Yang ketiga, ada concentrated targeting strategi. Perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang besar. Dan yang terakhir, ada custom targeting strategi, ditunjukkan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Jadi, kesimpulannya, tujuan dan sasaran pemasaran suatu produk adalah untuk memberikan keputusan kepada konsumen produk tersebut.
Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.